Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati DKM Masjid Raya Tanjung Bonai, kemudian yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah. Dari lubuk hati yang terdalam rasa puji dan syukur kembali kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang tak bisa kita hinggakan dan kita hitung. Di antara nikmat itu adalah kita bisa mengejar keberkahan di waktu subuh di hari yang mulia, di hari Jumat ini. Allah Subhanahu wa taala ringankan langkah kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kondisi hari mungkin cuaca agak dingin, cuaca agak gelap ya, suasana agak gelap, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ganti dengan nanti kesejukan ketika Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam liang lahatnya, ke dalam alam barzahnya. Allah Subhanahu wa taala ganti ketika kita berjalan dalam kegelapan di waktu subuh. Allah ganti nanti ketika melewati sirat Allah Subhanahu wa taala menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya penerangan yang kemudian dengan cahaya itu kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah. Di kesempatan subuh ini kita coba mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208, yaitu tentang bagaimana usaha kita menjadi pribadi muslim yang kafah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan sekali-kali jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Jadi dari ayat ini kita petik beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala minta kita masuk ke dalam Islam ini secara kafah. Kita lihat terlebih dahulu asbabun nuzul dari ayat ini, yaitu tentang mantan yang sebelumnya dia beragama Yahudi, yaitu Abdullah bin Salam, yang kemudian walaupun dia sudah masuk ke dalam Islam, maka bagaimana kita menerima Islam secara kafah? Kafah itu ditafsirkan diantaranya oleh Ibnu Abbas, kemudian Ikrimah dan Mujahid.
Pertama adalah ada dua hal di situ, kata silmi dan kata kafah. Kata silmi itu mengandung makna, ya, ditafsirkan itu adalah Islam. Kemudian ada juga yang menafsirkan ketundukan, dan kemudian ada juga yang menafsirkan perdamaian. Nah, tapi mayoritas itu menafsirkan silmi itu adalah bahwa maksudnya adalah Islam. Kemudian apa yang dimaksud dengan kafah? Kafah itu artinya adalah menyeluruh. Salah satu buku yang kita baca yaitu berjudul Al-Islam, karangan Al-Ustadz Said Hawa, menyatakan bahwa Islam kafah itu setidaknya terdiri dari 3 unsur. Pertama namanya Arkanul Islam. Apa yang dimaksud dengan Arkanul Islam? Kalau diibaratkan Islam itu sebagai sebuah bangunan, Arkanul Islam itu adalah pondasi kita di dalam beragama atau meyakini agama Islam ini. Apa pondasi kita? Yaitu bagaimana kita menanamkan akidah yang kuat, bagaimana di dalam kalbu kita itu bahwa ikatan kita, ya, karena akidah itu artinya ikatan, tentang apa yang kita yakini itu betul-betul menghujam ke kalbu kita, ke sanubari kita, dan tidak ada keraguan sedikit pun bagaimanapun kondisi di luar lingkungan kita, ketika akidah kita kuat tak tergoyahkan. Sehingga inilah yang diumpamakan dalam Al-Quran seperti pohon yang punya akar dan kemudian menghujam ke dalam bumi ketika ada angin topan badai. Ketika ya, akar itu menancap kokoh, maka pohonnya tidak akan goyang. Ya, kalaupun goyang, ya dia tetap ada di tempatnya. Artinya apa? Ketika yang pertama di dalam kita beragama itu yang paling harus menjadi prioritas kita itu adalah bagaimana kita punya akidah yang kuat. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika periode Mekah, berdakwah periode Mekah selama 10 tahun, yang pertama yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana akidah dari umat yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akidahnya betul-betul kuat. Sehingga nanti saat akidah itu kuat, saat keyakinan itu betul-betul menghujam dalam dirinya, maka apapun rintangan yang akan dihadapi setelah itu, saat dia sudah berucap bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka apapun kondisi tantangan yang dihadapi, dia tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah beralih. Makanya kita baca dalam sirah, ya, dalam sejarah umat Islam, ketika seseorang yang sebelumnya adalah budak, yang secara fisiknya hitam legam, ya, tetapi ketika betul-betul keyakinan itu mantap dalam dirinya, disiksa pun oleh majikan yang bernama Bilal bin Rabah, disiksa, dijemur di padang pasir, kemudian dihimpitkan batu di atas dadanya. Tetapi ketika disuruh beralih ke agama sebelumnya, menyembah berhala, menyembah Lata dan Uzza, apa jawaban dari Bilal bin Rabah? Ahad, ahad, ahad. Makanya ketika akidah itu kue, ketika betul-betul keyakinannya itu mantap, dia siap untuk menghadapi segala tantangan-tantangan yang ada di sekitarnya. Maka itulah yang perlu kita betul-betul mantapkan, ya, kajian akidah, sehingga nanti dalam perjalanan hidup ini orang tidak lagi takut terhadap sesuatu hal yang tak mesti ditakuti, ya. Orang tidak lagi mengkhawatirkan tentang sesuatu yang tidak harusnya dia khawatirkan, dan justru dia harusnya takut terhadap hal-hal yang mesti ditakuti. Apa diantaranya? Hal-hal yang tak perlu dikhawatirkan dan ditakutkan. Di antaranya urusan rezeki. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin, ya, setiap rezeki dari makhluknya. Jangankan kita manusia khalifah fil ard, bahwa Allah Subhanahu wa taala dimaksud di antaranya memuliakan anak cucu Adam. Kuncinya selain namuah bau sauk, ya, selagi mau untuk berusaha, berikhtiar dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari berbagai pintu kepada kita.
Tapi apa yang mesti kita takutkan? Tapi apa yang perlu kita khawatirkan? Dan perlu kita khawatirkan dan takutkan adalah tentang persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang mesti kita takutkan pertanggungjawaban saat Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil kita, saat kita sudah berbeda alam, bukan lagi di alam dunia, saat dimasukkan kita ke alam kubur, apalagi nanti ketika kita dihadapkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti kita takutkan. Sudah seberapa amal yang kita persiapkan? Apakah hari-hari kita, umur yang kita pakai ini bisa nanti kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini yang mestinya harus kita kuat. Takwi bahan akan dimakan, bahan tidak bisa untuk berlomba-lomba seperti orang membangun urusan dunia. Tapi kadang-kadang orang tidak khawatir tentang Allah Subhanahu wa taala tanya. Bil khusus diantaranya adalah kaum laki-laki. Ketika yang dipikulkan di pundaknya, bagaimana dia membina anak-anaknya, semuanya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama yaitu tentang bagaimana Islam kafah itu, akidah kita mesti diperkuat. Dan diantara bagaimana memperkuat akidah kita, tentu kita harus mengulang-ulang dan tak pernah merasa bosan untuk selalu menambah ilmu kita yang sangat-sangat kurang sekali. Makanya alhamdulillah di beberapa tempat, dan insya Allah di masjid kita termasuk, di Lintau yang alhamdulillah aktif, kita banggakan ya, pengajian-pengajian yang hampir bisa dikatakan setiap hari selalu ada, subuhnya, zuhurnya, dan maghribnya. Nah, ini yang perlu harus kita betul-betul bisa kita ikuti. Nah, jangan kadang-kadang alhamdulillah perubahan sudah sangat baik, tapi masih ada kemudian kita tidak mau untuk mengikuti, bahkan justru ada di antara kita yang melemahkan semangat kawan kita. Kalau di kita anak-anak mereka bisa menuntut ilmu di bangku sekolah, ya, walaupun kondisi hari ini tidak normal secara daring dan semacamnya, tapi alhamdulillah kita ada majelis ilmu yang bisa kita ikuti. Di anak kita di bangku sekolah, maka kita orang tua yang sudah berumur, di mana lagi majelis kita untuk menuntut ilmu kalau bukan di rumah Allah Subhanahu wa taala, di majelis pengajian. Makanya kewajiban menuntut ilmu di setiap pundaknya kaum muslimin dan muslimat, dari buayan hingga liang lahat ya. Maka ini betul-betul kita amalkan hendaknya, sehingga nanti ilmu kita selalu bertambah dan bertambah, sehingga apa yang kita amalkan itu betul-betul berdasarkan ilmu. Dan termasuk diantaranya adalah urusan akidah. Kalaulah orang akidahnya kuat, dia tidak akan cemas dan khawatir menghadapi kondisi zaman yang hari ini semakin tidak menentu. Hari ini yang semakin proses tentang hal-hal subhat, hal-hal yang samar-samar masuk ke rumah-rumah kita. Orang-orang yang berusaha mendangkalkan akidah Islam dengan berbagai propagandanya, dan apalagi yang terjadi di tengah-tengah generasi muda kita. Kemudian yang kedua, kata Al-Ustadz Said Hawa dalam bukunya Al-Islam, bangunan dari Islam kafah atau unsur Islam kafah itu adalah binaul Islam, badannya Islam. Setelah kita punya akidah yang kuat, Nabi SAW sebagai tauladan utama kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat tauladan yang baik. Maka di antara yang kita tauladani setelah akidah kuat, ketika diajar ke anak-anak tentang bagaimana ya, keesaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak tercampur dengan segala kesyirikan, tidak ada lagi anggapan-anggapan, di antaranya kekuatan-kekuatan yang bisa memberikan manfaat dan mudarat selain dari izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada kadang-kadang laikui kajian, lah dengarkan kajian, kemudian ada kejadian di tengah masyarakat, dan ini kita masih dengar ya. Di antaranya adalah ketika nyopai ke suatu tampe dan itu dianggap angker, sepulang dari situ sakit kemudian meninggal. Apa kata dari orang-orang sekitarnya? Dek balik dari situ nyokonai kemudian mati. Nah, apa hubungannya?
Nah, ini yang harus betul-betul kita bersihkan, bahwa mungkin ada penyebab-penyebab tertentu dari seseorang kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipisahkan ruh dan jasadnya, dicabut ruhnya oleh malaikat maut. Tapi jangan ada keyakinan anggapan di tengah-tengah kehidupan kita bahwa ada makhluk yang bisa memberikan mudarat kepada manusia tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi betul-betul kita ucapkan dalam kalbu kita, tidak perlu kita takwi dengan hal-hal yang berbau dengan yang ketukan angker dan semacamnya, dan kemudian bisa memberikan mudarat kepada kita. Karena bapak dan ibu yang namanya jin, ketika kita yang tidak pernah bisa kita saksikan dengan mata telanjang karena alamnya berbeda, ketika menghampiri suatu tempat yang itu adalah tempat tinggal jin, yang jin itu dia takut pada manusia sampai angker-angker, padahal ketika jin itu nampak manusia dia sebenarnya lebih takut. Tapi ketika manusia menundukkan dirinya di hadapan jin, padahal manusia itu khalifah di atas bumi ini, kemudian akhirnya jin-jin yang tadinya sudah takut dan menghindar, justru dia akan mendekat. Dan disinilah terjadi beberapa kasus, diantaranya ada orang yang ketakutan berlebihan dan kemudian bisa dimasuki oleh makhluk-makhluk yang tidak nampak oleh mata kita, diantaranya adalah jin-jin kafir. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi diantaranya setelah akidah yang mantap, kemudian kita betul-betul punya target, punya program dalam hal binaul Islam, ibadah harian kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Setelah punya akidah yang kuat, kemudian tentang ibadah kita, dan yang terakhir adalah yang namanya muayyadatul Islam. Arkanul Islam, binaul Islam, muayyadatul Islam atapnya. Orang punya akidah yang kuat, ibadahnya terjaga, kemudian akan tercermin dalam kesehariannya pribadi yang punya akhlakul karimah. Kalau nyojai, kato-katonya nak dijago, munculnya bakal leperan, setiap mengecek orang tasingguang, maka perlu kembali ke poin awal tadi, apakah akidahnya sudah betul-betul mantap. Atau kemudian kita kaji lagi, bagaimana bentuk binaul Islamnya, bagaimana ibadah yang dilakukannya dalam kesehariannya. Apakah ibadah yang dilakukan itu diantaranya adalah sholat betul-betul tercermin dalam kesehariannya. Karena kalau sudah sholat lama jago yang 5 waktu, bahkan berjamaah di masjid, tetapi hubungannya sesama manusia juga tetangga masih rusak, yang salah bukan sholat, tetapi bagaimana kekusukan, nilai-nilai sholat itu dibawa di luar sholatnya. Orang yang punya pribadi yang akhlakul karimah tercermin dari tutur kata yang lembut, kalau bisa lunak-lunak mengecek, manga harus mengari. Kalau bisa yang kemudian menyejukkan hati orang lain, kenapa kita harus berteriak? Maka kuncinya bagaimana kita bisa berusaha jadi pribadi muslim yang kafah. Patamu selalulah sabar di dalam menuntut ilmu. Tambah selalu ilmu kita, selalulah kita merasa kurang bahwa ilmu kita masih sedikit. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan, jadikanlah betul-betul Rasulullah SAW sebagai figur tauladan yang betul-betul hidup di tengah-tengah kehidupan kita secara pribadi ataupun keluarga. Walaupun jasadnya Nabi nak ado, tapi ketika kita jago lalu tak bayang bah Nabi jago lalu. Ketika kita berjalan melakukan safar, melakukan perjalanan, bagaimana Rasulullah SAW melakukan perjalanan. Bahkan termasuk hal yang kecil, ketika Nabi melakukan toharoh, semuanya dari kehidupan Nabi itu kemudian betul-betul kita terapkan dan kita praktekkan, sehingga mudah-mudahan nanti kita betul-betul bisa jadi pribadi muslim yang kafah. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.